Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang kita masuk pada state of the art daripada skema penelitian dasar. Ada beberapa hal yang biasa saya sampaikan ketika kita akan menyusun sebuah state of the art. Ini eh, apa sih sebenarnya state of the art itu? Eh, terus keburuan penelitiannya itu kita mau letakkan di mana? Temukan dan kita letakkan di mana? Dan kita bisa menunjukkan dampak daripada riset kita. Nah, tentunya yang bisa meningkatkan relevansi dan manfaat pada masyarakat, misalnya produk kita atau modal kita bisa meningkatkan kesejahteraan ataupun bisa mengurangi kemiskinan, bisa meningkatkan pendapatan petani maupun nelayan. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, eh, kebaruan penelitian ini penting. Jadi kita menghadirkan temuan baru atau yang memang belum pernah dilakukan, eh, yang dalam artian dalam riset dasar ini hal tentang kebaruan ini sangat penting. Jadi kalaupun misalkan kita mau mengulangi riset yang telah ada sebelumnya, misalkan, itu tetap kita harus bisa menunjukkan kebaruan. Nah, eh, pada bagian ini coba saya tampilkan skema sederhana, masalah pola atau gambar model, ya silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Yang jelas dalam bagan itu kita bisa menuliskan uh, cuplikan kita tentang artikel-artikel atau hasil penelitian tahun sebelumnya. Kita pilih sesuai dengan judul kita. Misalkan judul kita tuh dampak hujan, ya, dampak hujan terhadap nafkah hidup. Nah, ada dua hal yang menarik itu, ada hujan dan nafkah. Nah, dua hal ini kemudian menjadi prioritas kita dalam mencari riset-riset sebelumnya. Nah, setelah kita temukan itu, bisa kita bangun dan bisa kita kembangkan menjadi sebuah hal yang eh, lain atau yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana riset-riset dua hal ini telah dilakukan. Peneliti sering lupa bahwa dalam judul kalau termasuk ada dua subtema atau tiga subtema, nah ini perlu dicarikan. Terkadang hanya berpatokan pada satu yang dimana ternyata pada subtema lain mirip atau sudah pernah dilakukan dengan hal yang lalu-lalu. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa dalam membuat state of the art kita perlu memilah gitu, kita memilah sub-sub tema kita agar waktu kita mencari ataupun kita menyusun penelitian sebelumnya kita tidak mengalami duplikasi atau mengulangi lagi atau salah mengklaim tentang kebaruan kita yang sebenarnya sudah ada. Itu gambaran umum saya aja kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam menyusun state of the art kita bisa lebih hati-hati, lebih jeli dan lebih teliti. Kemudian uh, dalam state of the art saya agak kurang tertarik juga secara pribadi kalau terlalu banyak deskripsinya. Nah, deskripsi terjadi atau deskripsi dibutuhkan ketika visualisasi itu uh, telah ditempatkan pada proposal, dan tujuan daripada deskripsi itu menjelaskan atau memfokuskan. Setelah orang melihat visualisasi kita, kemudian dibantu dengan deskriptif agar gambar ini menjadi lebih jelas. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam stop of the art ini kita harus bisa mengingat satu hal yang terpenting pada video saya yang lainnya. Saya selalu menekankan bahwa selain kebaruan, kita harus bisa menjelaskan tentang kontribusi, kontribusi daripada silaturahmi kita, terutama kepada masyarakat atau kepada mereka yang membutuhkan atau yang memerlukan riset kita ini untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan potensi dan lain-lain. Yang kedua, kontribusi kepada ilmu pengetahuan. Nah, ini yang sekiranya bisa dimasukkan pada proposal tahun 2025 ini, bahwa tetap di kita tidak sekedar hanya mengklaim pada satu sisi, tapi kemudian juga bisa menunjukkan gitu ya, bukti bahwa apa yang saya lakukan ini punya manfaat atau punya
pengaruh dampak terhadap ilmu pengetahuan, hasil risetnya punya pengaruh atau bisa mempengaruhi kondisi masyarakat. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan dalam membuat state of the art ini Bapak Ibu bisa lebih teliti, jeli, dan bisa lebih fokus dalam mengkaji hal-hal yang telah ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.